Halo semuanya, kenalin aku Amelia dari Altavidia 2021. Di sini aku sebagai tentor hidrologi terapan dan aku mau jelasin tentang UTS HITER tahun lalu. Jadi kita langsung aja ke soal yang pertama. Di sini diketahui suatu das mempunyai 4 buah stasiun pencatat hujan, ada A, B, C, D, dan ada luasnya masing-masing. Nah, di sini kan ada 4 tanggal. Ini udah curah hujan maksimum di tanggal yang sama ini. Ada tanggal 17, tanggal 13, 28 di STA-nya masing-masing ini. Ini curah hujan maksimumnya. Nah, di sini yang pertama diminta untuk hitung curah hujan wilayah tahun 2015 pada das tersebut dengan cara rata-rata aljabar dan Polygon Thiessen. Nah, jadi kalau rata-rata aljabar itu, P sama dengan 1 per N dikali sigma PI-nya. Jadi cuma rata-rata biasa aja di masing-masing tanggalnya. Jadi kayak satu tanggal ini dijumlahin semua curah hujannya, lalu dibagi banyaknya data. Di sini kita masukin, misal di tanggal 17 bulan 1, ini ada 113 ditambah 136, ditambah 115, ditambah 65, lalu dibagi dengan 4, banyaknya datanya. Lalu ketemu hasil curah hujannya. Nah, kalau buat metode Polygon Thiessen itu memperhitungkan luas daerah pengaruhnya. Jadi ada pengaruh luasnya, nggak cuma hitung curah hujan kayak rata-rata tadi. Jadi di sini kita hitung A totalnya. A total itu luas wilayahnya ini, A, B, C, D ini dijumlahin semua. Terus rumusnya adalah 1 per A total dikali sigma A kali P. Jadi luasnya dikali dengan curah hujannya di masing-masing STA-nya. Di sini contohnya yang pada tanggal 17 itu ada 1 per 206 itu A totalnya. Lalu 33 dikali 113 itu ini luas A dikali 113. Curah hujannya di STAA. Terus nanti ditambah 87 dikali 136. Ditambah 57 dikali 115. Ditambah 29 dikali 65. Terus ketemu curah hujan wilayahnya. Nah, untuk soal B-nya itu kan ditanya, dari hasil perhitungannya, mana yang lebih baik? Nah, karena tadi kalau rata-rata aljabar itu cuma di jumlah biasa, terus dibagi sama jumlah datanya, sedangkan Polygon Thiessen itu selain kedalaman hujannya, dia juga memperhitungkan luas wilayah pengaruhnya di setiap stasiun hujan. Jadi, metode Polygon Thiessen itu lebih baik karena memiliki ketelitian yang lebih tinggi, karena ada pengaruh luasnya. Oke, terus kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini diketahui curah hujan rencana pada 3 periode ulang. Itu ada R5, R10, dan R50. Lalu diminta untuk hitung intensitas hujannya dengan lama waktu hujan 5 jam, 10 jam, dan 20 jam. Nah, untuk hitung intensitas hujan, itu kita menggunakan rumus Mononuk. Nah, ini rumusnya ya. I sama dengan R24 per 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3. Ini adalah rumus mononote. Nah, terus kita hitung dari masing-masing periode ulangnya. Jadi yang pertama ada periode ulang 5 tahun. Nah, bagian R24-nya ini nanti kita ganti ke R5 ini. R5 58 mm ini. Nah, kita masukin waktu T-nya 5 jam ke sini. Jadi 58 per 24 dikali 24 per 5 pangkat 2 per 3. Jadi T-nya itu harus dimasukin dalam jam. Dan R24-nya diganti ke R5, R10, R50. Nah, ini nanti ketemu 6,877 mm per jam. Begitu juga di T yang waktu 10 jam, itu bagian T-nya diganti 10. Waktu T-nya 20 jam, T-nya diganti jadi 20. Nah, nanti yang di periode ulang 10 tahun juga sama, tinggal R10-nya ini dimasukin ke R24-nya. Jadi ini 62 atasnya, terus bawahnya T-nya 5, 10, dan 20. Nanti ketemu intensitas hujannya. Lalu yang B ini kita diminta untuk membuat grafik IDF menggunakan rumus Mononobe. Nah, di sini grafik IDF itu adalah grafik hubungan antara intensitas hujan dan waktu. Di sini intensitas hujannya dalam milimeter per jam dan waktunya dalam jam. Nah, jadi waktu R-nya 5, periode ulang 5 tahun. Ini kita gambar grafiknya.
Ini yang grafiknya yang warna biru ini, itu yang 5 tahun. Jadi waktu R5 ini, waktu T-nya 5, grafiknya ini 6,877 intensitas hujannya. Kita plot satu-satu di sini, sini, lalu di sini. Lalu yang garis oranye ini merupakan periode ulang yang ke-10 tahun, dan yang warna abu-abu ini periode ulang 50 tahun. Jadi ini yang warna oranye, ini. Lalu yang R50 ini adalah yang warna abu-abu. Jadi semakin lama itu intensitas hujannya semakin turun. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada hujan tahunan di stasiun A dan hujan tahunan rata di 3 stasiun terdekat. Di sini diminta untuk menggunakan metode kurva massa ganda, lalu mengkoreksi data yang tidak konsisten di stasiun A. Nah, ini kan datanya dari tahun 2000 ke 2015. Kita balik dulu, jadi tahun 2015 ke 2000. Jadi kita mundur dari tahun 2015 ke tahun 2000. Nah, terus kita hitung kumulatif rata-rata. Nah, ini adalah kumulatif dari rata 3 STA ini. Jadi yang pertama 23, terus ini 23 ditambah 30, lalu ini 85 itu dari 53 ditambah 32, dan seterusnya sampai 460. Nah, kalau kumulatif STAA ini sama caranya. Jadi 21 ini 21, terus 46 itu 21 tambah 25, dan seterusnya sampai 493. Terus kita bikin kurvanya, grafiknya ini menggunakan dua data ini, kumulatif rata-rata dan kumulatif STAA. Di sumbu Y-nya ini ada hujan rata-rata kumulatif, lalu di sumbu X-nya ini hujan kumulatif dari STAA. Yang ini di sumbu X dan yang ini di sumbu Y. Oke. Nah, terus kalau udah dibentuk grafiknya, ini kan grafiknya aslinya melengkung nih yang warna biru. Kita cari garis lurusnya dulu pakai regresi. Nanti kalau udah muncul garis lurusnya, semakin kelihatan kalau terjadi patahan atau ini tuh grafiknya nggak lurus. Cara cari patahannya tuh gimana? Jadi kita bikin garis dulu. Ini yang warna oranye, itu garis lurus. Jadi nanti kelihatan kalau patahannya itu terjadinya tuh di data kelima ini. Yang ada lingkarannya ini adalah terjadinya patahan. Nah, jadi data yang harus dikoreksi itu adalah data yang ini, dari data pertama sampai data keempat. Yang dikoreksi itu data yang kecil, jadi yang patahannya kecil, itu ada di bawah sini. Nah, ini yang 1 sampai 4 ini harus dikoreksi, berarti dari tahun 2012 sampai 2015 yang harus dikoreksi. Nah, untuk kemiringan kurva sebelum patahan, jadi ini kan ada alfa sama beta. Nah, alfanya tuh yang ini, alfa, dan ini yang beta. Nah, untuk kemiringan kurva sebelum patahan ini, alfanya sama dengan 114, ini yang di kumulatif STAA, dikurangi 21, per 129, ini dari kumulatif rata-rata ini, dikurangi 23. Nanti ketemu 0,877. Lalu ada kemiringan kurva sesudah patahan. Nah, buat cari betanya ini, menggunakan ini, 493 dikurangi 152, per 460 dikurangi 168. Nanti ketemu 1,168. Nah, ini di PPT juga ada dijelasin. Jadi, intinya FK itu, faktor koreksi ini, adalah sebelum dibagi sesudah. Sama kan ini sebelum, tapi ini sebelumnya beta dan sesudahnya alfa. Kalau di SNC ini, FK-nya itu alfanya sebelum dan betanya sesudah. Nanti dapat faktor koreksinya 1,331. Dan data yang harus dikoreksi itu di tahun 2012 sampai dengan 2015. Nah, nanti kalau datanya udah dikoreksi, nanti garis grafiknya ini tuh bisa lurus. Nggak ada patahannya lagi. Nah, ini kalau yang bagian ini tuh buat ngecek aja, faktor koreksinya udah bener apa belum. Kita pakai ini, data hujan di
di STAA yang tahun 2012, itu 40 kan. Nah, yang ini sebelum dibagi sesudah patahan, faktor koreksinya kan 1,331. Nah, ini 40 dikali 1,331, hasilnya 53,242. Nah, kalau faktor koreksinya sesudah dibagi sebelum patahan, itu nanti kan dapatnya 0,751. Nah, ini data 40 dibagi 0,751, hasilnya 53,242. Nah, jadi dari dua faktor koreksi ini, hasilnya itu sama. Terus kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 itu pakai NIM, jadi A sama B-nya itu aku masukin A-nya 4, B-nya 0. Di sini diminta untuk hitung indeks infiltrasi dari suatu wilayah dengan daerah tangkapan airnya 0,3 A, jadi aku masukinnya 0,34 km kuadrat. Lalu volume limpasan langsung itu 8040 meter pangkat 3, dan distribusi hujan selama 5 jam seperti pada gambar berikut. Nah, jadi dari soalnya itu udah dikasih tahu datanya ini besarnya berapa aja, ada 5, 10, 25, 15, dan 3. Nah, kalau misalnya dibikin tabel, itu nanti hasilnya kayak gini. Antara 0 sampai jam pertama, itu ada intensitas hujannya 5. Nah, yang harus dicari pertama adalah tinggi limpasan langsung. Nah, kalau volume itu kan rumusnya luas dikali tingginya. Jadi, kalau buat cari tingginya, tinggal volume dibagi luasnya. Jangan lupa untuk konversi satuannya, ini dari kilometer kuadrat, kita samain ke meter pangkat 3, lalu dapat 0,0236. Nah, buat masukin cari rumus V-index, kita harus ubah lagi ke milimeter, jadi 24 milimeter. Nah, buat nentuin V-index, ini di PPT juga ada caranya, itu menggunakan permisalan. Jadi, kita misalin yang pertama itu, ini kan garisnya, kita udah dikasih tahu nih, garisnya ada di antara 10 sama 15. Cuma kita belum tahu itu V-indexnya benar atau enggak. Nah, kita coba dulu yang pertama, V-indexnya ini ada di antara 10 sampai 15. Nah, buat ngitungnya itu, kita cari yang ada di atas 10. Angka yang ada di atas 10 itu ada 15 sama 25. Jadi kita hitung jaraknya ini, 15 ke V-index ini, berarti kan 15 dikurangi V-index, ditambah 25 dikurangi V-index, jarak antara ini, sama dengan 24. 24 itu tinggi limpasan langsungnya. Nah, nanti tinggal dihitung aja jadi 40 minus 2V sama dengan 24, 2V sama dengan 16, lalu ketemu V-nya 8 mm per jam. Nah, anggapan ini tuh tidak benar, karena V-indeksnya ada di kurang dari 10. Padahal kan permisalannya V-indeksnya ada di antara 10 sampai 15. Terus kita coba ke permisalan selanjutnya, itu di antara 5 sampai 10 di bawahnya. Nah, ini kita masukin yang antara 10 ke V-index sama, berarti permisalannya V-indeksnya tuh ada di bawah sini, antara 5 sampai 10 ini. Berarti kan sama, 10 dikurangi V-index juga, terus ditambah 15 dikurangi V-index, ini berarti ke bawahin lagi, sama ditambah 25 dikurangi V-index. Tetap sama dengan 24, nanti ketemu V-nya sama dengan 8,667. Nah, anggapan ini itu benar karena permisalan tadi kan di antara 5 mm per jam sampai dengan 10. Jadi udah masuk kan ke dalamnya. Nah, jadi indeks infiltrasinya adalah 8,667 mm per jam. Oke, terus kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada hidrograf banjir dari suatu daerah tangkapan air seluas 5 AB km kuadrat. Di sini aku A-nya 4 dan B-nya 0, jadi luasnya 540 km kuadrat. Terus di sini ada debit dari jam ke-0 sampai jam ke-12. Diminta untuk memisahkan base flow dan direct runoff dengan menggunakan metode fixed baseline method. Buat fixed baseline method, ini ada di PPT juga, dijelasin.
Nah, yang pertama itu kita gambar grafiknya dulu yang warna biru ini, itu dari debitnya ini. Jadi dari debit jam ke-0 sampai jam ke-12, kita plot ke grafik antara debit dan jamnya ini. Grafik ini nanti jadi nilai DRO. Sama kan, ini juga nilai DRO. Lalu kita cari garis puncaknya dulu. Di sini kita cari debit yang paling tinggi, itu ada di jam ke-6, yaitu 35. Ini jadi bagian puncaknya. Jadi kita kasih garis puncak, kita tarik ke bawah. Lalu buat cari garis T1 ke T2 ini, itu merupakan perpanjangan garis dari grafik yang garis 0 sampai jam pertama ini. Jadi kan ini ada cekungan. Karena di jam ke-0 itu 10, jam ke-1 itu 9,5, jadi nilainya turun. Lalu 9,5 ke 13 itu kan naik. Nah, yang ini dari 01, ini kita tarik garis ke garis puncaknya. Jadi ada garis warna hijau ini, itu nilai T1 dan T2. Lalu buat cari garis T2 ke T3, ini kita harus cari T dulu ini. Ini T rumusnya A dikali 0,386 pangkat 0,2. Kalau di PPT itu kan T sama dengan A pangkat 0,2. Tapi ini T-nya itu dalam hari dan A-nya dalam mils kuadrat. Nah, kalau kita mau ganti A-nya dalam kilometer kuadrat dan T-nya dalam jam, jadi kita harus kali 0,386. Nanti ketemu 2,9. Ini 2,9 jam, kita buletin ke 3 jam. Jadi dari 6 ditambah 3 jam itu ada di 9. Jadi BF-nya kita tarik garis berhimpit dengan grafik yang di T9 ini, di sini. Lalu buat cari base flow-nya, di sini dicari BF ke-6 dan BF9, DRO6 dan DRO9. Buat base flow 6 berarti kan yang ini, di T2. Ini kita tarik garis ke samping, dikira-kira ada di antara 5 dan 10, kita ambil 7 meter pangkat 3 per second. Lalu buat DRO ini tadi kan garis yang paling atas ini. Nah, berarti nilai debit dikurangi nilai BF-nya ini. Ini debitnya waktu jam ke-6 adalah 35, berarti 35 dikurangi 7, itu 28 meter pangkat 3 per second. Terus buat base flow jam ke-9, ini kan tadi ngepas nih, pas BF-nya ini, di garis yang ini. Berarti kalau ditarik garis, nilainya 12. Di antara 10 dan 15. Lalu buat DRO jam ke-9, itu berarti debit jam ke-9, 12 ini, dikurangi dengan base flow-nya 12. Jadi DRO-nya adalah 0. Oke, jadi segini aja bahasan tentang UTS heater. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat pribadi aja langsung ke aku. Terima kasih dan semangat buat UTS-nya.